mengenai yang namanya emosi yang terjebak dalam tubuh. Bentar ya guys. Oke. Ya. Jadi lanjutin yang kemarin mengenai emosi yang bisa terperangkap di dalam tubuh. Ya. Jadi emosi itu sebenarnya adalah energi. Energy in motion, alias energi yang bergerak. Oke. Nah, dia akan terus bergerak. Jadi kalau kamu tuh dapat terpapar oleh yang namanya energi ini akan terus bergerak, guys. Terus sampai di titik kamu sadar untuk melepaskan energi itu atau merilis energi itu. Ya, entah lewat atas, lewat bawah, sok dipilih ya. Nah, energi itu tuh bisa berupa dari yang namanya pikiran, bisa berupa yang dari namanya pengalaman, bisa juga berupa yang dari sebuah kejadian yang tanda kutip itu kita alamin. Ya. Nah, perlu disadari kalau kita tuh perlu melakukan proses melepaskan. Jadi konteks dari makna dari letting go ya. Letting go itu adalah melepaskan ya energi-energi ini yang berputar-putar sini nih. Tuh. Satu persatu. Sampai bener-bener energi itu tuh perlahan demi perlahan itu tuh larut tuh, gitu. Ya, paham ya sampai sini ya. Karena kalau energi itu tidak ditanggulangi, dirilis, diakomodir, maka dia akan mempengaruhi organ. Ya, makanya fungsi organ akan melemah, gitu. Bentar guys. Nah, setiap organ tuh mewakili psikis. Contoh, mana ya? Di sini ada nggak ya? Tunggu. Harusnya sih ada ya. Suka kehapus guys, ketindih, lupa taruh. Padahal udah bikin capek-capek. Ini ya. Ini dia nih. Add to note. Bottom. Ngaco. Error. Bentar guys. Delete. Ya. Jadi ada organ-organ ini nih akan mengalami yang namanya disfungsi.
kalau energi yang terjebak di dalam emosi yang terjebak di dalam tubuh itu tidak ditanggulangi. Ya. Oke. Paru-paru soal kesedihan, ginjal soal ketakutan, limpa soal kekhawatiran, hati soal kemarahan, jantung soal yang namanya kecemasan, atau sebenarnya lebih ke cinta ya, sebenarnya soal cinta. Ya. Nah, jadi kalau ini tidak ditanggulangi, dia bisa mempengaruhi organ-organ ini. Ya. Kalau limpa yang sudah bocor tuh sebenarnya ya, kalau dia bocor masih bisa yang namanya tuh masih bisa tuh usahakan untuk healing. Nih, jadi gini. Jadi gini, contoh, misalnya limpa itu kan kekhawatiran ya. Jadi ada yang namanya psikis, ada yang namanya itu fisik. Oke. Ada yang namanya itu energi. Nah, komposisinya itu kalau nggak salah tuh 20, 70, 10. Kalau nggak salah ya. Nah, jadi caranya gimana? Caranya adalah dengan yang namanya kekhawatiran dicari, secara psikis dibenerin, berarti dia 70% udah repairing. Terus secara energi, kekhawatirannya juga nah fisiknya diurus. Jadi kamu bisa sebenarnya self healing. Masalahnya kamu tuh pertama fisiknya nggak diurus, psikisnya nggak diurus, energinya apalagi gitu. Ya. Makanya kalau yang namanya hipno tuh, dia tidak ngurusin ini. Dia hanya bermain energi. Hipno energi. Makanya hipno tuh bisa berkali-kali. Paling gede presentasinya psikis, bener. Psikis tuh gimana? Ya kayak kamu tuh journaling gitu, curhat ke buku, ngobrol sama temen, ya. Kamu ke psikiater gitu, ke psikolog gitu. Ya mental. Nah, masalahnya adalah kalau kamu ke profesional tuh cuma ngurus ini. Kalau kamu ke dokter cuma ngurus ini. Kalau kamu ke healer ya cuma ngurus ini. Ini ngerti gak sampai sini? Ada link kan. Ngerti gak sampai sini? Ya. Makanya kalau nggak tahu, makanya ya kalau yang udah private sama saya ya, ini semua diurusin loh. Ayo, bener gak? Kalau ke dukun semuanya. Masalahnya kadang-kadang orang itu di sininya nggak nerima, jadinya apa? Looping dia. Paham nggak? Jadi fisiknya udah oke, ininya udah oke, tapi ininya belum selesai. Balik lagi, nggak nerima saya kok, susah ya, kenapa ya? Disuruh apa? Disuruh meditasi aja tuh banyak ininya, banyak apanya tuh, banyak
banyak alasannya gitu. Ya. Jadi bukan masalah metodologinya guys, bukan. Masalah kamunya itu sendiri loh. Jadi yang paling gede ini nih. Makanya kalau saya, nah kalau hipno di bypass, ininya nggak diurusin, di reprogram. Ada lagi yang hipno energi, cuma ini doang. Energi dimasukin ke sini. Secara mental, pertanyaan saya adalah, pikiran ngikut gak? Belum tentu. Pikiran bisa ngunci tuh. Ya kalau yang gampang-gampang mah ya pasti bisa. Tapi kalau yang berat-berat yang tanda kutip nih mendarah daging gitu ya, luka batin nih, unta dulu gitu. Halo Mbak Emi. Ya. Makanya guys, kamu tuh punya teman-teman yang tanda kutip seperjalanan yang sefrekuensi, itu kamu sehat loh. Secara psikis tuh udah sehat loh. Tinggal ini kamu urus sendiri, ini kamu urus sendiri. Ya, nah kalau kayak tadi misalnya paru-paru kesedihan, ya psikisnya ini pasti udah ke psikisnya nih. Ininya dulu, kenapa lu sedih? Oh biasanya grief tuh biasanya. Aku ditinggal ayah meninggal misalnya. Ya. Itunya dulu guys. Nggak bisa dihipno. Ya, itu mengakar soalnya tuh. Ya, penting gitu. Esensial. Nah, jadi patokannya ini. Makanya kalau dia ini udah beres, terus dia latih ini dengan meditasi, dua ini dapat dari meditasi yang dikasih, olahraga, grounding, udah guys, nggak usah balik gitu loh. Justru saya itu maunya itu sekali selesai gitu loh. Ya tapi kalau mau belajar lebih ini ya beda gitu. Dia harus fokus, tapi dia harus selesai dulu tubuhnya, baru bisa belajar yang lain tuh. Baru masuk ke tahap yang namanya kesadaran sama energi. Ya. Nah jadi penting. Nah emosi yang terperangkap dalam tubuh itu bisa jadi kendala di ranah psikis maupun di ranah tubuh dan juga ranah energi. Ya kita balik ke sini ya, lanjutin yang minggu lalu. Memahami konsep emosi yang terperangkap di dalam tubuh. Jadi konsep emosi yang terperangkap seringkali berkaitan dengan stres atau trauma yang belum terselesaikan. Jadi ini kita bicara psikis nih yang belum terselesaikan ya. Dan bermanifestasi secara fisik. Oke? Jadi kalau dia nggak diselesaikan, lama-kelamaan dia muter-muter terus, lama-lama keblok di salah satu. Nyangkut aja di sini guys. Wow, keblok, lama-lama jadi materi guys. Bisa jadi tumor kayak, kanker kayak. Ya. Dan itu lebih susah nanti kamu tuh. Tapi pertama adalah psikisnya dulu. Makanya ada orang sakit berat ke saya tuh, psikisnya dulu. Apinya dulu, elemen apinya saya nyalain dulu. Kamu private mau ngapain? Saya mau sembuh tapi saya gak mau kemo. Tapi kamu yang sembuhin ya. Bukan saya nih, saya cuma ngajarin caranya nih. Ya oke, siap kok. Kamu yang harus latih, oke. 5 bulan selesai guys. Sehat ya. Jadi psikisnya dulu. Apinya dinyalain dulu apinya.
Kenapa? Karena dalam Taoisme, api itu penting. Api di dalam tubuhmu itu penting. Ya. Kenapa? Karena api digunakan untuk memasak energi. Energi alam tuh bisa kamu tarik, kamu masak di dalam tubuhmu. Setelah masak, jadilah intisari. Itu yang disebut sebagai Qi, life force, Qi, energi kehidupan. Nah, energi kehidupan itulah yang nanti akan menyehatkan tubuhmu, ya, menenangkan sistem sarafmu, ya, menyeimbangkan tubuhmu. Dan itu kalau dilatih terus, psikismu ya udah pasti tenang dia. Ya. Nah, saat kita menekan perasaan, sistem saraf otonom tuh tahu nggak? Saraf yang bekerja secara otomatis. Jantung, kamu kan nggak tahu nih, nggak sadar, tapi dia bekerja secara otomatis, mompa dia. Ya, organ-organ itu tuh ada sarafnya. Saraf otonom adalah saraf yang bekerja secara otomatis tanpa kita sadarin. Paru-paru mompa, jantung mompa darah, kan itu kan organ-organ yang bergerak secara otonom tuh. Ya. Jadi saat kita menekan perasaan, sistem saraf otonom dapat merespon dengan menyimpan ketegangan tersebut dalam bentuk otot yang kaku. Baliknya nanti ke yang kemarin, emosi yang terjebak di tubuh. Nah, di sini nih tuh otot-otot kaku. Ya, paham ya? Ngerti gak nih sampai sini nih? Baru connect nih. Karena disurprise terus tuh. Disurprise terus. Jadinya otot yang kena. Perubahan, otot yang kaku akan membuat perubahan pola napas dan juga masalah psikomatis lainnya. Oke? Makanya kenapa penting tuh untuk belajar yang namanya itu cerdas secara emosional, guys. Ya. Karena dia ranahnya besar tuh. Ya. Faktor penentu dia. Nah, dalam sistem saraf tuh ada yang namanya saraf simpatik dan juga parasimpatik. Ini homeostatis nih. Stabil. Ya. Simpatik tuh pada saat kamu ke-trigger fight or flight mode. Modenya itu antara ngelawan atau kelari. Ya. Kalau parasimpatik adalah rest and recovery. Nah, kebanyakan orang itu waktu dia ngalamin sesuatu, emosinya itu men-trigger untuk fight or flight ya. Tegang terus jadinya tuh. Jadi sistem saraf simpatik dan parasimpatik adalah dua cabang utama dari sistem saraf otonom. Keduanya bekerja secara berlawanan layaknya yin and yang untuk menjaga keseimbangan homeostatis di dalam tubuh. Jadi kalau hanya simpatik terus, tubuhmu pasti tegang. Stres akut itu. Karena ininya nggak pernah hadir. Makanya dia nggak bisa tenang, nggak bisa stabil.
Ya, mode berjuang, survival mode gitu. Nah, sistem simpatik dirancang untuk kelangsungan hidup jangka pendek. Ia bertugas memobilisasi energi di tubuh dengan cepat saat Anda menghadapi ancaman, stres, atau membutuhkan kewaspadaan tinggi. Survival mode jadinya tuh. Bahaya. Gitu tuh. Sistem sarafnya tuh ngasih sinyal itu. Ya. Nah, sedangkan sistem saraf parasimpatik itu bertugas untuk pemeliharaan jangka panjang. Ya, pemulihan dan penyimpanan energi. Ia mengambil alih saat bahaya sudah berlalu dan Anda berada dalam kondisi aman dan rileks. Jadi penting guys, pada saat sebuah peristiwa hadir, kalau kamu masih adanya emosi luka batin yang tanda kutip masih belum kerilis, dia akan men-trigger ini. Luka batin ini akan trigger sistem saraf simpatik ini. Akibatnya anxiety, overthinking, ketakutan, jadinya survival mode. Makanya belajar kesadaran tuh menyadari, oh ada ini. Kenapa ada orang tuh stres? Kenapa ada orang itu bisa tenang? Kenapa? Karena ada keseimbangan. Gini ya. Biar bikin jadi salib guys. Biar ke-trigger. Bahaya, waduh, kristenisasi. Aduh. Ya. Kenapa? Karena hatinya nggak hadir. Ya. Ini sampai sini bisa ngikutin nggak? Aduh, takut terlalu berat ini bahasanya nih. Tapi ya memang begitu bahasanya guys. Bisa ngikutin ya. Pelan-pelan ya. Nah, dalam tubuh itu seperti apa? Dalam tubuh tuh dia begini guys. Bentar guys, cari dulu. Bentar guys, cari yang ini aja deh. Nih. Jadi yang terjadi itu gimana? Pada saat ada sebuah peristiwa, emosi-emosi di dalam tubuh, dia akan ke-trigger energi ya, itu kan energi. Dia akan ke-trigger sistem simpatiknya aktif. Oke? Nah, makanya dia perlu untuk belajar diem tuh. Jeda, diem, amati. Dihadirkan tuh, niat tuh. Supaya pada saat ini nyala terus, ya dia bisa rileks turun. Set. Nah, ini baru namanya rileks, parasimpatik. Jadinya seimbang guys, antara simpatik dan parasimpatik. Ya, saya belajar ini setahun lah. Sampai saya bisa nyiptain meditasi untuk bisa menghadirkan simpatik dan parasimpatik. Yang lucunya begitu saya bikin meditasi terus
Akhirnya 2 tahun kemudian saya belajar Taoisme. Begitu saya belajar Taoisme, saya dikasih lihat satu peta jalur jalur energi. Pas dilihat, lu pasti udah tahu ini, dia bilang. Lu, ini gue nembuin sendiri. Iya, kata guru saya, gue tahu gitu. Jadi ternyata dari 5.000 tahun yang lalu, ternyata teknik meditasi itu sudah ada tanpa saya sadari. Ya, tapi saya bisa wujudkan itu, manifestasikan itu menjadi sebuah metodologi. Pas dilihat, ini dia ternyata. Nah, itulah makanya yang saya bilang, kalau kamu sadar antara ini dan ini seimbang, antara IQ, EQ, ya, IQ, EQ, dan SQ seimbang, maka kamu bisa ngakses lebih tinggi lagi soal yang namanya, kalau gurunya Mas Ori bilang, cosmic CI intelligence. Nah, CI ini nih data semesta tuh. Ya. Artinya apa? Artinya waktu saya ngakses ke sana, ke CI ini, saya ketemu tuh teknik metodologi meditasi itu. Nah, terus saya bawa ke sini, saya download, terus saya wujudkan menjadi sebuah metodologi. Nah, kalau orang private tuh saya kasih metodologi itu. Semua beginner pakai itu. Yang membuat tujuannya adalah tidak hanya soal simpatik dan parasimpatik, tapi juga menyeimbangkan antara fisik, psikis, dan juga energi. Ini jadinya holistik nih, 100%. Ya, ini saya baru cerita kali ini nih. Setelah 3 tahun lamanya gitu. Ya, setelah 3 tahun lamanya. Kenapa? Karena itu akar dari yang namanya EQ, guys. Meditatif, homeostatis. Makanya kalau mau belajar tuh nggak usah ngarung ngidul kejauhan, guys. Bahas sorga, kayak bahas neraka, pahala, enggak. Ini kamu udah sehat belum? Kalau belum sehat, percuma kamu belajar apa juga. Beneran. Sia-sia nanti. Belajar diri dulu. Ya. IQ, antara IQ kamu, EQ kamu, SQ kamu. Ini udah belum selesai. Kalau belum selesai, gak usah ngarung ngidul. Ya. Gak usah kamu tuh pesugihan narik-narik energi. Kenapa? Karena kamu cuma dapat 10%. Ini dari mana kebanyakan sehatnya? Sadar, eling. Untuk sadar gimana? Pengetahuan, guys. Nggak ada jalan lain. Pengetahuan. Makanya orang yang stop belajar itu, ya, terancam dia. Kenapa? Karena ini bekerja terus nanti. Nggak seimbang lagi bisa tuh.
Kalau nggak seimbang lagi, kena lagi. Benar nggak? Berarti ora waspodo itu. Eling, tapi ora waspodo. Makanya dia looping lagi. Gitu. Nah, orang-orang yang kejebak di kata merasa, berhenti dia. Karena dia merasa gue udah sadar kok. Ya wis gitu loh. Ya. Makanya jangan stop belajar, guys. Jangan kamu merasa, wah saya sudah mencapai puncak tertinggi. Ya. Saya sudah dekat sama Tuhan gitu kan. Enggak. Kalau masih di sini masih bernapas mah enggak. Thank you mami. Ya. Jadi tubuh tuh ngasih sinyal, kamu tuh lagi di mana kesadarannya. Gitu loh. Tubuh ngasih sinyal. Nah, level kesadaran orang gampang, seimbang gak dia? Kalau gak seimbang, ini gak kebuka, pasti ini gak kebuka gitu. Makanya pada saat dia melakukan penyembuhan luka batin, mulai dari inner child, feminin maskulin, ya connect sama alam, ini kebuka gitu loh. Ini kebuka hatinya. Yang tadinya saya marah sama orang tua saya, ternyata mereka kasihan ya. Gak ada yang ngajarin loh. Mau belajar kemana gitu. Ya. Dulu saya nuntut mama saya ngertiin saya. Sampai saya marah gitu. Kenapa? Karena dari SMA saya mau kuliah gak ada duit gitu. Saya udah capek-capek gitu. Komplain dong ya kan. Udah capek-capek nih dapat subsidi. Oh gak, mama saya bilang apa? Udah katanya. Mama tuh cuma lulusan SD. Ya. Sekolahin kamu sampai SMA. Itu supaya kamu yang SMA ngertiin mama yang SD. Jangan terbalik, dia bilang gitu. Kaget saya denger itu. Iya juga ya. Saya yang belajar, harusnya saya ngertiin dia yang nggak punya kesempatan belajar loh. Malu saya di situ. Dari situ udah nggak berani teriak-teriak mau kuliah gitu. Untung nggak kuliah sih. Ya, untung nggak kuliah gitu. Dia ngomong gitu doang loh. Ya, mama tuh sekolahin kamu sampai SMA supaya kamu yang SMA ngertiin mama yang SD. Di situ dengarnya gitu. Jangan terbalik dong, kan kamu kan lebih sekolahnya lebih tinggi. Di situ guys, diem saya langsung. Nah, kebuka tuh di situ tuh. Kasihan ya. Mama saya kasihan ya. SMP aja nggak bisa gitu. Tapi saya yang SMA malah nuntut dia ngertiin saya. Kebuka di sini. Dari situ, baru deh perjalanan jadi dukun ini dimulai gitu. Kenapa? Karena ininya nih.
wah ini nih bikin nenangin gitu. Bikin tenang pikiran, bikin tenang tubuh, rileks gitu. Nah baru deh belajar meditasi, ngolah energi. Wah, oh masih ada nih luka batin ini, beresin. Oh masih ada lagi nih, oh beresin terus. Sampai benar-benar tanda kutip ya secara psikis top lah gitu. Nah ini udah oke. Nah tinggal ngurusin tubuh. Ya kalau energi mah gampang. Ini gampang energi. Ya. Grounding selesai. Jadi kamu tuh nggak usah, wah harus ke candi ini, harus nggak begitu guys. Ya, oh harus kejar titik energi ini, nggak gitu. Kalau kamu psikisnya error, ya percuma itu loh. Mau ke titik energi gede juga kalau psikis kamu tuh error, ya percuma. Ego lagi gitu. Nah, tadi udah ada ya, udah paham ya. Pola kerja simpatik, sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Kuncinya adalah di sini homeostatis atau stabil lewat yang namanya jeda, diam, amati. Ya. Ini bekerja secara otomatis. Disadari atau tidak disadari, tubuh akan memberikan kamu tuh reaksi tuh. Mau itu lewat yang namanya itu suhu tubuh meningkat, nafas yang tanda kutip itu berat, ya, dada yang sesek, ya, atau bahkan tremor gitu. Nah, ini kita bahas mengenai emosi bisa terperangkap ketika, nah pertama adalah stres berlebihan. Jadi ditumpuk terus guys. Ditumpuk terus. Ya. Dirimu terus menerus berada dalam situasi yang memicu stres. Sehingga sistem saraf simpatik terus nyala. Nah ini terus nyala nih. Wah nyala mulu, alarmnya nyala mulu gitu loh. Makanya orang-orang anxiety itu, wah overthinking, anxiety. Wah itu kayak orang mesinnya tuh nggak bisa mati gitu. Ya. Mesin motor aja kadang-kadang tuh harus istirahat. Ini nggak bisa guys. Ya. Orang anxiety itu begitu. Ya. Nah, jadi stres berlebihan. Karena apa? Terus menerus berada dalam kondisi survive gitu. Sehingga sistem saraf simpatik terus menyala, otot-otot secara permanen menegang menciptakan postur pertahanan diri yang kronis. Tubuh pasti kena nih cepat lambat nih, seperti bahu yang selalu membungkuk atau rahang yang sering menggertak. Nah, saya punya paman tidur itu saya bingung kenapa dia tidur itu keretak. Nah, stres dia. Stres, banyak hal yang dipendem, nggak bisa ngomong. Ya. Kretek tidur tuh. Dulu nggak gitu. Ya. Iya kretek gigi. Krek. Giginya itu digenturin. Ya. Iya kalau kayak lagi makan tapi diadu-adu gitu loh. Itu stres itu. Akut itu, berlebih. Ya. Suamiku begitu. Oh ya berarti kamu istrinya. Ya. Yang harus dicek istrinya itu kalau suaminya begitu. Ya berisik. Emang saya nanya, lu dulu gini nggak? Enggak katanya. Tapi begitu dia dewasa,
stres ya. Paman saya tuh stres, kenapa? Putus cinta, belum move on gitu. Ya, jadi dipendem semua tuh. Jadinya apa? Retakin gigi kalau tidur, krek gitu. Ya, dengkur mah nggak parah, dengkur mah kecapean biasanya. Kalau ini kan nggak capek nggak apa, dia menggedetak. Ya, dari bujang ya, berarti dia dari kecil udah stres. Biasanya luka inner child gitu. Ya, nah, jadi posisi simpatik itu putus cinta bisa stres, bisa lah. Namanya keinginan kan ya, fokusnya ke keinginan. Ya. Kalau anak-anak gitu kenapa? Ya mungkin ketakutan ya sama orang tua. Ajak ke psikolog aja. Kan kayak gitu kan gak ada obatnya guys. Mental itu. Jadi kamu ajak ke psikolog, ke profesional. Ya, ingat 70% psikis. Jadi psikolog tuh fungsinya tuh andilnya gede guys. Ya. Andilnya gede. Makanya kenapa dulu itu saya dari awal loh. Ya. Dari awal kenapa saya tuh ada komal, tapi satu-satu naik. Ya, sekarang kan rest area baru ngikutin, dulu kan nggak ada. Gitu. Itu mah saya dari 4 tahun lalu. Kenapa? Karena saya tahu psikis itu gede guys. Diajak ngobrol aja udah rilis dia. Iya ya kok ya. Aduh makasih kok. Cuman dulu awal-awal saya yang tepar guys. Kenapa? Karena saya power belum gede gitu. Powernya belum gede. Ya. Jadi saya tuh memberikan ruang lah ya untuk orang tuh curhat gitu. Nah, yang kedua tuh apa? Yang kedua freeze mode guys. Ini kan simpatik itu fight or flight. Nah, kalau dia keseringan jadinya nge-freeze dia. Jika suatu pengalaman emosional terlalu luar biasa, ya, atau traumatis dan Anda tidak bisa melawan atau lari, sistem saraf akan beralih ke mode freeze atau beku, mati rasa. Bentar guys, bentar. Energi emosional yang intens dari ancaman tersebut tidak pernah diekspresikan, melainkan terkunci di dalam memori otot dan jaringan saraf, menunggu sinyal aman untuk dilepaskan. Ya. Cara gedein power ya meditasi dong, ngolah energi. Ya. Jadi balik lagi ke sini guys, balik lagi. Dia kesimpan kok. Ya, dia kesimpan. Harus dirilis. Kalau nggak dirilis, lama-lama bisa nge-freeze dia. Shutdown. Kalau udah shutdown gimana? Kalau udah shutdown kok ICU lah. Diinfus. Namanya apa? Bed rest. Kalau udah nge-freeze. Sok dipilih gitu loh. Ya. Diinfus kamu. Bed rest itu masih ya bener, kalau udah parah stroke dia. Betul. Jadi jangan main-main sama emosi lo, emosional lo. Jangan main-main sama emosional gitu. Ya, hati-hati.
asam urat, darah tinggi, ya itu semua ngaruh itu. Kalau ototmu itu udah nggak kuat tuh, masuk ke jaringan saraf, itu loh, paham nggak? Apalagi nggak pernah olahraga, berarti kalau stroke itu karena stres, ya stres lah. Orang dulu mana ada, Mbak Yu, orang-orang eyangmu itu dulu mana ada yang stroke sih? Coba tanya, ada nggak? Nggak ada. Pas, wah harus punya rumah, harus punya mobil, stroke dia. Orang dulu, nah ke sawah, ya kan, malam tidur, nggak, maksudnya itu istirahat, nggak scroll TikTok, ya kan. Istirahat, kerja ya kerja, dapat berapa ya disyukuri gitu. Mana ada stroke? Aduh. Nah, padahal orang dulu juga punya banyak anak, bener, tapi dia nggak stres, gitu loh. Ya. Nah, makan seadanya gitu, nggak aneh-aneh, nggak junk food lah, nggak es krim, nggak ada es krim gitu. Makannya juga banyak kan, makan alam punya kan. Ya. Bersyukur, dapat berapa bersyukur. Keinginannya tuh nggak banyak guys kayak sekarang. Sekarang mah inginannya banyak. Ya, bentar ya guys, 2 menit ya. Aduh, panggilan alam ini jadinya nih. Tapi zaman dulu ada juga orang stres karena patah hati. Ya karena keinginan kan. Ya. Orang sekarang kan keinginannya banyak, nafsu keinginannya tinggi. Pengen ini, pengen itu, iPhone baru aja keluar aja udah pengen gitu loh. Kayak orang apa tuh, sampai ngantri aja bela-belain gitu kan, orang gila ya, nggak menghargai diri sendiri gitu. Ya, cara rilisnya gimana? Ntar ada beberapa metode yang simpel-simpel aja. Oke? Jadi emosi bisa terperangkap pada saat stresnya berlebih. Artinya nggak ada yang namanya itu habit untuk rilis. Yang ada adalah numpuk-numpuk melulu. Ya. Nah, jadi kalau udah terperangkap gimana? Nah, ada beberapa metode ya untuk merilis emosi di tubuh. Pertama adalah yang kemarin kita praktek, kesadaran dan identifikasi dulu sensasinya. Ya, oh di sebelah sini, di sini, di situ, di sini. Nah, mulai dengan body scan atau pindai tubuh, scanning jadinya. Jadi dia scanning tubuh tuh.
Kan kemarin kita udah praktek ya. Duduk atau berbaring dengan tenang, perhatikan area tubuh yang terasa kaku, berat, panas, kasih sinyal mana tidak nyaman, seperti rahang, mengencang, dada yang sesak, atau bahu yang terangkat. Kalau barusan ya, body scan, tubuh ngasih sinyal ya, kantung kemih penuh gitu. Jadi panggilan alam guys. Nah kayak gitu guys. Harus sadar langsung ke belakang ya, jangan ditahan guys. Nanti stres. Nah, ini butuh yang namanya fokus. Fokus ke dalam diri. Orang-orang kadang-kadang proses diam, jeda, diam amatinya gak hadir. Sehingga yang terjadi adalah dia terus-menerus fokusnya keluar. Ya. Jadi kebiasaan untuk mendeteksi scanning tubuh itu penting. Aduh, gak enak nih. Nah, antara ranah fisik atau psikis nih, gitu. Ya. Ini lagi pada scanning semua nih. Nyetrum. Ya, jadi belajar scanning. Kedua adalah objektifikasi sensasi. Daripada mengatakan saya merasa marah, cobalah memisahkan diri Anda dari emosi dengan mengatakan ada sensasi panas dan tegang di area dada saya. Pendekatan ini mencegah Anda tenggelam dalam narasi emosional. Kenapa? Karena kalau kamu mengasosiasikan dengan saya marah, di sini dia pikiran akan masuk langsung ngejar yang namanya narasi, cerita, konten. Biasanya di mana? Di masa lampau. Nah, alur cerita prosesnya seperti itu. Ngerti nggak sampai sekarang? Jadi ngerti nggak di sini nih? Paham nggak guys? Ya. Paham ya? Nah, kalau udah kerilis, ya kamu tuh nggak butuh cerita panjang sebenarnya. Kamu hanya mendengarkan, oh ya udah oke nih, tubuh saya udah mulai tenang nih. Nah, tapi nanti pada saat kamu harus ketemu dan kamu ngeberesin itu akan lebih mudah. Karena dia nggak akan bergejolak tuh. Ya. Nah kadang-kadang orang tuh looping dalam cerita itu. Looping aja ke sini cerita onok, sono cerita lagi, ke sini cerita lagi, ini lagi, suami saya, ke sana kemana-mana suami saya pokoknya. Nah itu orang-orang yang mengidentifikasi. Saya nggak terima kok. Naik sini kalau nggak terima. Saya damprat kamu. Kamu yang milih, kamu yang nggak nerima. Pia toh, kamu yang milih, kamu yang nggak terima. Aduh, angel iki. Alah, udah bukan ini lagi, udah bukan nggak sadar lagi itu. Gendeng itu namanya. Ya. Makanya kalau di sini, kalau mau naik, kalau naik sini suami saya hajar beneran. Makanya nggak ada yang berani naik, guys. Saya ngomong sama Kang Enjit waktu ketemu kan berlima. Pokoknya kalau orang kalau orang ke room gua, ya suami saya, gua suruh ke room lu, gua bilang gitu sama Kang Enjit. Biar di kopior ya kan, di rest area itu kan. Anjir kan demen ya, demen kopior gitu kan.
di kopior dikerjain gitu kan. Ya. Kalau di sini, udah kalah mental guys, udah nggak berani. Ya, walaupun baru-baru nongol gitu kan, damprat udah. Kenapa? Karena dia fokusnya keluar. Ya, fokusnya keluar. Kayak kemarin tuh siapa? Itu Nyebining ya, Empok Nyebining ya. Ya, pas dicek di sebelah mana? Oh di tangan kok, tangan kanan. Itu masalah kontrol itu. Kamunya masih suka mau ngontrol suami, yang bikin stres kamu, yang bikin stres suami kan. Iya. Dia bilang dipijit gak sembuh-sembuh. Ya emosional lah. Iya juga ya katanya. Beresin, kalau gak diberesin ya sakit terus gitu. Ya kan. Jadi yang pertama adalah menyadari dan identifikasi sensasinya aja guys. Ya. Gak usah masuk ke alur ceritanya gitu. Ya. Tapi oke, di sini ada rilis. Ya, cara rilisnya gimana? Kan udah diajarin kemarin ya. Oke. Yang kedua apa? Penerimaan tanpa menghakimi. Emosi yang ditolak akan semakin kuat. Penerimaan memberi ruang bagi emosi tersebut untuk bergerak dan akhirnya memudar atau melarut. Melarut, tahu nggak larut? Kayak gula guys. Gula taruh di air, dikocok-kocok, hilang dia. Kayak garam, melarut ya. Ya. Lalu izinkan kehadirannya gitu. Udah diterima, izinkan kehadiran. Jadi emosi itu kalau datang itu diizinin hadir, jangan ditolak. Sadari bahwa tidak apa-apa merasakan hal tersebut. Jangan melabeli sensasi tubuh sebagai sesuatu yang salah atau berbahaya. Nah, kadang-kadang orang itu terburu-buru nyimpulin, kesusu dia. Gitu loh. Jadinya apa? Kejebak dalam yang namanya cerita, narasi. Narasi yang dibikin oleh si pikiran. Nah, narasi dari pikiran itu akan men-trigger apa? Emosi lagi. Emosi akan men-trigger. Wah, looping terus dia. Orang anxiety kan gitu. Ujung-ujung takut mati. Lah. Emang ada orang yang nggak mati? Ya. Makanya kenapa penerimaan itu penting, guys. Nah, waktu yang ikut Zoom Feminin Maskulin, nggak ada loh. Penghakiman tuh nggak ada loh. Pas meditasi loh. Bener nggak? Secara batin itu mereka nggak salah loh. Iya, mereka nggak salah loh gitu. Nerima aja. Ya ampun, ternyata selama ini gitu. Jadi tidak ada penghak. Justru gitu, bangga, empati, kasihan malah. Aduh, kasihan nih mereka ya. Kebuka tuh langsung, jantungnya kebuka, ini kebuka. Waktu diajak meditasi kemarin, kebuka semua. Gitu. Oke, jadi belajar nerima tanpa penghakiman, ya, izinkan hadir,
tanpa harus dilabel. Ya. Kalau aku ikut meditasi, kenapa suka ketiduran? Ya bisa jadi kamu tuh kecapean, bisa jadi yang kedua adalah niatnya kurang. Ya. Kasihan tapi belum bisa memaafkan tuh gimana? Ya berarti kamu tuh belum, berarti kamu tuh masih menggunakan pikiran nih. Menggunakan pikiran pasti nggak mau, saya korban kok. Tapi kalau menggunakan ini, udah nggak ada lagi korban dan pelaku. Jadi fokusnya dibawa ke sini. Ya. Kok aku sering sakit kepala? Belum gajian kali. Ya, kok setelah Zoom aku seperti merasa dekat dengan ayahku, padahal sudah meninggal, seperti dekat banget. Ya memang itu, karena dari sini, bukan dari sini gitu. Ya. Rilis atau pelepasan. Emosi pada dasarnya adalah energi yang bergerak. Tubuh seringkali membutuhkan saluran fisik untuk melepaskan residu ketegangan syaraf. Ya. 1. Lewat gerak tubuh intuitif. Biarkan tubuh Anda bergerak dengan cara apapun yang terasa melegakan. Ya. Mau nari kayak aerobik, jalan, yang penting gerak tubuh. Ini bisa berupa menggoyangkan tangan, shaking dan kaki, meregangkan tubuh, menari ringan atau berjalan cepat. Ya, makanya olahraga itu penting untuk merilis. Ya. Yang kedua, olah nafas dan suara. Saluran pernapasan dan tenggorokan sering menahan banyak ketegangan. Melatih nafas, menangis, bersenandung, atau berteriak ke dalam bantal bisa menjadi mekanisme pelepasan yang efektif. Ini nonverbal nih. Tapi secara energetik. Nah, yang kemarin ikut breathwork tuh ini pakai ini, teknik ini nomor 2 nih. Gitu loh. Ya. Jadi pakai olah napas dan suara. Oh, makanya kalau lagi breathwork itu, yang teriak paling kenceng itu udah ketahuan itu. Ya, bebannya banyak gitu loh. Wow, waduh, pada jadi jurik semua itu, keluar itu ruqyah massal itu guys kalau lagi breathwork. Beneran. Tisunya udah habis di mana-mana gitu kan, belum lah orang muntah-muntah, beneran itu seru pokoknya. Nah, itu Mbak Ineke itu jago dia di situ tuh, karena dia 10 tahun belajar di Nepal sama India, gitu. Jadi dia bisa giring orang bawa sana, tuntun orang, yuk keluarin. Nah. Tapi ya kalau yang pikirannya masih, nah pikiran bisa ngunci tuh, gitu. Ya, pikiran bisa ngunci. Kalau masih ngunci, wah konflik batin langsung. Ya, jadi breathwork itu bagus guys, beneran, saya nggak bohong. Secara energetik dapat, secara fisik dapat, secara rilis dapat, suara dapat, nafas dapat. Ya, kalau di Bali mahal itu. Orang bule pernah coba lah, saya ngadain breathwork offline udah berapa kali, udah 3 kali. Berikutnya tanggal 4 guys, tanggal 4 ya, di Kelapa Gading. Berikutnya adalah lewat yang namanya menulis atau journaling, menuangkan isi kepala tanpa disensor.
atau menggambar coretan acak dapat membantu. Nah, sekarang ada yang coloring, warnain gitu. Ya 4 Juli. Memindahkan emosi dari dalam tubuh ke media luar. Nah. Saya nanti sama Mbak Ineke. Nah, ini yang terakhir. Integrasi dan pemulihan. Ya. Jadi, balancing. Setelah fase pelepasan, sistem sarafmu mungkin akan sangat terasa lelah, kosong, atau sangat sensitif. Maka kamu perlu menstabilkan kembali tubuh ke kondisi seimbang. Daftarnya di mana? Nanti. Mbak Inekenya lagi satu suro dia, lagi di Solo, lagi di keraton dia, lagi di keraton, jadi belum pulang, belum bikin itunya guys, belum bikin flyernya gitu, ya. Gak ada gairah hidup, gimana solusinya kok? Ke psikolog ya, oke? Jangan banyak main di TikTok guys, oke? Kamu ke psikolog, cari teman ngobrol sama psikolog. Kalau di TikTok tuh banyak orang nggak bener soalnya. Itu online, enggak offline di Kelapa Gading. Ya. Iya, dia orang keraton dia. Makanya sakti dia, jangan dilihat, jangan dikira orang dia ini lo, itu orang sakti lo. Cuman ya kuncennya tetap aja dukun sipit yang ngebukain gitu. Aduh, ini pada kenapa sih ini? Setelah fase lepasan jadinya, nah ini relaksasi jadi balancingnya. Setelah parasimpatik dia kan turun nih, nah itu udah rest and recovery. Makanya orang-orang habis breathwork itu tidurnya guys jos tuh ya. Berikutnya adalah grounding. Fokuskan perhatianmu pada sensasi fisik di masa kini atau present moment. Rasakan telapak kaki Anda menapak di lantai. Ya, jadi pada saat grounding itu ada yang namanya itu pertukaran rilis energi dan juga diisi dengan yang baru gitu. Jadi tapi itu grounding itu tuh hanya untuk memperbaiki yang namanya tubuh energi aja ya guys. Aura gitu. Nah secara psikis, emosional tetap kamu harus beresin guys. Nerima, memaafkan, mengampuni tetap. Ya. Yang terakhir adalah rest and recovery. Berikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat. Minum segelas air putih, mandi air hangat gitu ya, berbaring sejenak dan membiarkan tubuh memproses perubahan dan juga penambahan energi. Jadi teman-teman tuh belajar untuk dengerin tubuh. Harus di tanah ya kalau di aspal. Nggak efektif kalau di aspal. Ya, mendingan di rumput. Ya. Jadi balik lagi nih ke teman-teman nih. Pada saat dia udah pulih, baru diintegrasi. Integrasi sama apa? Sama alam, sama bumi dan langit. Ya. Oke. Jadi itu beberapa. Nah, sekarang balik lagi ke teman-teman gitu. Balik lagi, kira-kira teman-teman di bagian mana nih bermasalahnya? Teman-teman belajar sendiri, scanning dulu. Habis itu beri fokus perhatian.
Ya. Seperti yang udah diajarin kemarin. Oke? Gak usah banyak-banyak dulu. Gini aja udah berat guys. Ini saya menggunakan bahasa yang tanda kutip tuh masih beginner banget lah. Ya. Jadi bahasa-bahasa ilmiah tuh saya coba hindarin dulu. Bahasa-bahasa ilmiah dan teknis gitu. Yang mau naik request ya guys.